Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Winar Wahyu Wolansari. Pagi ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang penerapan sistem hybrid machine learning dan RPA atau robotic process automation untuk mendeteksi kecurangan transaksi digital pada layanan pos. Studi kasusnya yaitu layanan pembayaran dan proses rekonsiliasi. Riset ini dilakukan untuk memenuhi UTS metodologi penelitian kelas IF701 dosen pengampu Dr. Ucuk Darussalam STMT Universitas Siber Asia. Yang pertama di sini ada topik penelitian, yaitu masalah sistem, metode usulan, dan juga outcome atau capaian yang diharapkan. Untuk masalah sistem itu sendiri, volume transaksi digital yang ada di layanan pos itu meningkat, sementara proses deteksi kecurangan dan rekonsiliasi itu sebagian besar masih rule-based manual atau semi-otomatis, sehingga menyebabkan banyak false positif atau negatif, keterlambatan deteksi, dan juga biaya operasionalnya cenderung tinggi. Yang kedua, metode usulannya yaitu sistem hybrid yang menggabungkan model pembelajaran mesin atau supervised dan unsupervised, teknik penanganan data imbalance, oversampling, dan ensemble, dan juga RPA untuk otomatisasi tindakan korektif, flagging, termasuk flagging, hold transaksi, rekonsiliasi antar sumber. Kemudian untuk outcome atau hasil yang diharapkan yaitu berupa pengurangan false negatif sekian persen, kemudian pengurangan waktu rekonsiliasi harian, sehingga dapat menghemat biaya operasional. Selanjutnya ada dashboard real time untuk analitik dan juga prosedur eskalasi otomatis yang meminimalkan dampak pelanggan. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari riset ini yaitu transformasi digital. Dari layanan pembayaran ini membuat jumlah transaksi online semakin melonjak. Kemudian, rule-based tradisional yang dilakukan oleh manusia secara manual itu tuh sering menghasilkan banyak kesalahan, sehingga tim investigasi itu sering kecolongan. Nah, kegagalan mendeteksi kecurangan itu tuh berdampak langsung pada kerugian finansial, reputasi, dan juga kepercayaan pengguna. Studi literatur terakhir menunjukkan kebutuhan integrasi AI atau machine learning dan otomatisasi proses untuk mempercepat deteksi penanganan insiden. Nah, untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, maka diperlukan sistem yang adaptif, real time, dan juga minim intervensi manual. Dari sini didapatkan urgensi masalah, yaitu berupa transformasi digital layanan pembayaran yang membuat jumlah transaksi melonjak tadi itu menimbulkan efek yang masih manual, menimbulkan potensi kecurangan yang berdampak langsung kepada kerugian finansial, kemudian reputasi institusi dan juga kepercayaan pelanggan. Deteksi yang terlambat jelas mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Kemudian false positif tinggi mengakibatkan beban kerja tim operasional dan juga regulasi dari pemerintah sendiri menuntut pengawasan transaksi yang lebih ketat dan juga cepat. Kemudian dari sistem existing ini sendiri tuh bentuknya berupa mengandalkan aturan tetap atau threshold dan backlist. Kemudian proses rekonsiliasinya itu sendiri saat ini datanya tersebar di banyak sistem, banyak aplikasi, kemudian dilakukan manual oleh petugas-petugas pos. Yang ketiga yaitu tidak adaptif terhadap pola fraud baru. Dan yang terakhir, monitoring terhadap pelaporan itu masih end of the day, tidak real time saat itu juga. Selanjutnya, untuk kelemahan sistem existing sendiri itu, yaitu rule based mudah dilewati oleh pola fraud baru. Kemudian tidak mampu belajar dari histori data, kemudian tingkat false positif negatif tinggi, dan proses penanganan fraud itu cenderung lambat. Nah, rekonsiliasi ini mengakibatkan waktu yang dibutuhkan itu sangat banyak dan rawan human error.
Kemudian dampak kelemahan sistem itu sendiri itu jelas kerugian finansial karena adanya fraud, kemudian beban kerja tim yang meningkat drastis, dan juga keterlambatan penyelesaian komplain pelanggan. Nah, ini membuat pelanggan tuh kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan, kemudian risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri dalam hal pengawasan transaksi. Nah, dari hal tersebut didapatkan beberapa rumusan masalah penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan akurasi deteksi fraud secara otomatis. Yang kedua, bagaimana mengurangi false positif dan false negatif. Yang ketiga, bagaimana mempercepat proses rekonsiliasi transaksi. Dan yang keempat, bagaimana mengintegrasikan deteksi dan tindak lanjut secara end-to-end. Tujuan penelitian ini sendiri yang pertama yaitu merancang dan mengimplementasikan arsitektur hybrid ML dan juga RPA untuk deteksi dini dan penanganan insiden transaksi yang mencurigakan. Yang kedua yaitu mengurangi false negatif dan false positif dibandingkan dengan base rule base, kemudian mengotomatisasi proses rekonsiliasi sehingga waktu harian rekonsiliasi itu berkurang. Kemudian, yang terakhir yaitu menyusun SOP dan dashboard monitoring yang real time untuk kebutuhan tim operasional dan juga kepatuhan. Selanjutnya ada metode usulan. Yang pertama itu adanya hybrid system. Hybrid system ini adalah machine learning dan juga RPA. Yang keduanya ada pendekatan metodologinya berupa CRISP-DM dan juga integrasi dengan MLOps. Nah, untuk yang CRISP-DM dan juga integrasi dengan MLOps ini tuh business understanding-nya yaitu berupa identifikasi skenario fraud yang relevan, kemudian data understanding dan preparation-nya berupa gabungan data transaksi, log API, device, fingerprint, geolokasi dan historis chargeback, preprocessing, feature engineering, dan anonymization. Sedangkan untuk RPA-nya ini sendiri itu yaitu bot RPA mengeksekusi aksi otomatis seperti flag account, hold transaksi, kemudian menarik dokumen bukti, menjalankan rekonsiliasi data antar sumber, dan juga framework RPA yang paling terstruktur itu penting untuk sistem yang nantinya dapat di-scaling. Kemudian untuk machine learning ini sendiri itu di sini MLOps dan juga pipeline-nya itu menggunakan konsep drift detection, logging, dan juga explainability. Untuk hal ini tuh tujuannya untuk kebutuhan audit dan juga kepatuhan. Nah, nantinya jika metode machine learning ini diterapkan, yang akan dipakai di antaranya yaitu supervised learning, terdiri dari algoritma random forest, dan juga mengambil data berdasarkan data history fraud. Kemudian ada juga algoritma unsupervised learning, yang digunakan untuk mendeteksi anomali dan juga menangkap pola baru untuk data yang tanpa label. Dan yang ketiga yaitu penanganan data imbalance, terdiri dari oversampling dan juga ensemble learning. Nah, peran RPA sendiri dalam sistem yaitu untuk otomatisasi, contohnya penandaan transaksi yang mencurigakan, hold atau eskalasi transaksi, rekonsiliasi antar sistem, dan mengurangi pekerjaan yang repetitif. Nantinya, jika hal tersebut sudah diterapkan, outcome atau capaian yang diharapkan itu berupa peningkatan akurasi deteksi fraud, kemudian penurunan false positif dan false negatif, yang ketiga, waktu rekonsiliasi lebih cepat, yang keempat, penghematan biaya operasional, dan yang kelima, dashboard monitoring real time. Untuk potensi pengembangan sistem itu sendiri berupa skalabilitas untuk volume transaksi yang besar, kemudian ada model yang dapat dilatih ulang atau adaptive learning, dan yang ketiga integrasi dengan sistem lain, contohnya dengan core system, dan yang keempat pengembangan sistem ini tuh dapat diterapkan nantinya untuk transaksi pembayaran digital, transaksi logistik, dan transaksi sistem keuangan yang lain. Resiko dan mitigasinya itu sendiri berupa risiko false positif berlebih, yaitu dapat merugikan pengguna.
Dan diperlukan threshold adaptif dan juga human in the loop untuk keputusan yang sensitif. Yang kedua yaitu bias model berupa privasi dan kepatuhan data. Kemudian ada transparansi keputusan, yaitu kita dapat menggunakan explainable AI bila keputusan itu tuh berdampak signifikan terhadap pelanggan. Nah, kesimpulannya itu sendiri, sistem existing tidak lagi memadai kebutuhan kompleksitas deteksi fraud yang modern. Yang kedua yaitu hybrid machine learning dan RPA itu menawarkan solusi yang lebih adaptif, efisien, dan terukur. Yang ketiga, penelitian ini tuh berkontribusi pada keamanan transaksi, efisiensi operasional, dan juga peningkatan kualitas layanan. Nah, untuk membuat riset ini tuh, penulis atau saya menggunakan beberapa referensi dari jurnal berikut ini. Yang pertama ada An Introduction to Machine Learning Methods for Fraud Detection, kemudian ada Deep Learning in Financial Fraud Detection, Innovation and Trends, kemudian ada A Framework for Implementing Robotic Process Automation, Automating Financial Reconciliation, Ensemble Oversampling for Financial Fraud Classification, lalu ada The Fraud Detection Business Has a Dirty Secret, dan yang terakhirnya ada working papers terkait penerapan machine learning untuk real-time fraud detection. Demikian riset yang telah penulis lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.